Sudah pukul 1 ya, saya mulai untuk tutorial webinarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang para mahasiswa UT yang saya banggakan. Selamat berjumpa kembali di tutorial webinar pemrograman web keempat ya. Dan ini merupakan tutorial webinar yang terakhir ya, yang akan kita laksanakan di kelas STSI 4209-128 ya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu ya, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tutorial webinar yang keempat ini masih sama seperti tutorial webinar yang sebelumnya, yaitu kita akan berfokus terhadap pembahasan terkait mengenai tugas-tugas ya. Untuk tutorial webinar yang keempat ini akan berfokus kepada pembahasan tugas ketiga ya. Nah, tetapi sebelum masuk ke soal ya, saya ingin menyampaikan bahwa untuk tutorial webinar yang keempat ini sama seperti yang sebelumnya, itu akan saya rekam gitu ya. Dan nanti hasil video rekamannya akan saya upload ke YouTube ya, dan nanti video YouTube-nya akan saya share, saya embed ke e-learning-nya ya, sehingga nanti teman-teman yang berhalangan hadir ya karena kesibukan yang tidak dapat ditunda bisa tetap melihat perkuliahan tutorial webinar ini ya, gitu ya. Nah, untuk tutorial webinar yang keempat ini langsung aja kita fokus ke tugas yang ketiga ya. Saya akan coba share screen dulu. Baik. Nah, ini adalah nah, ini adalah aktivitas belajar ke-12 ya. Dan di sini nih sudah ada tugas 3 ya. Tugas ketiga di sini dibuka pada hari Senin ya, 25 Mei 2026 jam 12 AM. Kemudian deadline-nya itu hari Senin, tanggal 15 Juni 2026 jam 11.59. Ya, sebentar ya. Saya cek sebentar. Bentar, mohon maaf. Saya ngecek dulu ngecek dulu terkait mengenai waktu ya, sebentar ya. Oke, baik. Nah, kemudian berikutnya di sini untuk sebentar. Di tugas ketiga ini ya, tentunya ini ada keterhubungan erat gitu ya dengan yang namanya aktivitas belajar ke-12 ya. Nah, di sini di aktivitas belajar yang ke-12 ini teman-teman di sini wajib mempelajari terkait mengenai komponen ya di dalam Vue.js. Pada aktivitas belajar ini akan dibahas mengenai yang pertama komponen ya. Materi yang akan dipelajari secara khusus mencakup bagaimana mengimplementasikan penggunaan custom elemen, view komponen, property, template, dan custom directive. Kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana membuat template pada Vue.js dan menerapkan penggunaan one root element. Selain itu, kita juga akan mempelajari data, method, compute, dan watch pada Vue komponen. Setelah mengikuti aktivitas belajar 12 ini, diharapkan para mahasiswa mampu, yang pertama, menerapkan custom elemen dan custom directive. Yang kedua adalah menerapkan view komponen. Yang ketiga adalah menerapkan view template. Untuk membantu proses pembelajaran, jangan lupa selalu membaca sumber belajar, wajib buku, materi pokok, pemrograman berbasis web, khususnya pada modul 8 kegiatan belajar 1. Nah ya, nah itu adalah materi pendukung yang ada di aktivitas belajar ke-12 ini ya. Dan di tugas ke-3 ini adalah materi inisiasinya ya. Ini dia tentang komponennya ya.
Nah, ini kan di sini ada interpolate, attribute, renderer, router, others ya. Ini ada compiler, observer, simbol, komponen, your app, other, router, app ya. Nah, ini komponen dalam JavaScript ini ada template, multi-line, data property, compute method, watch property, slot, prop ya. Di sini ada view komponen. Ini adalah cara mendeklarasikannya ya. Nah, ini ada view template. Kemudian ini ada view template multi-line ya. Atau baris yang multi ya. Ini ada view template data property. Kemudian ini ada view template data property yang keduanya ya. Ini ada view komponen yaitu compute property-nya. Nah, di sini ada view komponen compute property yang kedua seperti ini ya. Kemudian di sini ada view komponen methods property seperti ini ya. Dan ini ada view komponen watcher ya. Ini watcher-nya. Dan ini ada elemen slot, ada view komponen props-nya dan dan ditutup gitu ya. Nah, itu tadi itu merupakan bagian-bagian penting ya dalam kalian dalam mengerjakan tugas ketiga ini wajib menguasai beberapa hal tersebut gitu ya. Dan bahkan hal-hal tersebut itu diminta di dalam tugas 3 secara langsung ya, melalui soal yang disampaikan gitu ya. Nah, maka dari itu disarankan untuk teman-teman semua di sini membaca dulu materi pada aktivitas belajar ke-12 ini ya. Sehingga nanti teman-teman pasti akan gampang dalam proses pendeklarasian jenis komponennya maupun pengimplementasian jenis komponennya ya. Oke. Nah, terus berikutnya di sini kalau kita lihat dari soalnya ya. Ini soalnya di sini disampaikan saya langsung aja mungkin ke soalnya ya. Di sini ada PDF-nya. Begini ya. Jadi di sini untuk tugasnya saya izin bacakan dulu ya biar lebih jelas dari teman-teman memahaminya. Halo rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabar kalian? Semua rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan baik. Nah, kali ini ada tugas praktik 3 yang untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah rekan-rekan mahasiswa pelajari mengenai Vue.js. Secara garis besar, tujuan dari tugas praktikum ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js dengan konsep view komponen dan template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Jadi tetap ini untuk penugasannya masih sama ya, terkait mengenai Sita ya. Tadi berarti tentang sistem informasi kebutuhan bahan ajar ya. Kemudian pertama, tugas praktik 3 ini memiliki 8 indikator capaian untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menerapkan pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js yang dengan memanfaatkan konsep view komponen dan view template. Dan yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data, masstage, directive vtext, directive vtext untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian, yaitu directive if, directive else, directive else if, dan directive show dengan menerapkan operator condition yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan data binding, one-way data binding, two-way data binding melalui jenis directive data binding, yaitu ada vbind dan vmodel, dan penggunaan properti untuk mengolah data atau compute property, methods property yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan fungsi watcher yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan pengolahan data array melalui directive v4, baik untuk zero base number index maupun name based index. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan formatting data text menggunakan konsep filter. Ya. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan custom elemen, view komponen, dan property template.
Nah, itu adalah 8 indikator capaian ya yang harus teman-teman kuasai ya dalam tugas 3 ini. Kemudian di sini untuk soal tugasnya, nah di sini kan Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar ya di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Nah, di sini tuh ada JSON ya, file JSON-nya ada. Nah, ini ya, ada data bahan ajar JSON yang dilampirkan ya. Ini kalau kita klik, nanti ke download ya. Nanti ke download, nanti tinggal kita masukkan saja ke project kita ya. Kemudian pada tugas praktikum 2, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar universitas terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas teman-teman adalah merefactor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk view, komponen, dan template. Nah, itu ya. Kemudian, namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mendapat indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Nah, jadi kalau kemarin itu kita masih menggunakan native ya, masih menggunakan native, JavaScript native ya. Kita belum menggunakan yang namanya Vue ya. Nah, untuk struktur proyek Vue pada tugas praktik 3 ini adalah sebagai berikut. Ini tugas 3-nya ya, di sini ada indeks HTML, ada asetnya, ada CSS-nya ya, ada image, ada data, di sini ada data bahan ajar JSON. Terus ada JavaScript-nya, di sini ada app JavaScript, ada komponen ya. Komponennya di sini ada stock table, do tracking, order form, status page, dan app model. Kemudian ada services, ada API.javascript ya. Nah, kemudian di sini ada template. Ini ada stock table HTML, do tracking HTML, order form HTML, status page HTML, dan app model HTML. Ini hanya contoh saja ya. Jadi ini tidak harus selalu mirip seperti ini ya untuk template-nya. Kemudian di sini ini catatan nama file untuk nama komponen menggunakan gaya kebab case untuk naming convention style yang digunakan dalam tugas ini. Jadi dia menggunakan kebab ya. Artinya huruf besar di awal, kemudian yang lainnya huruf kecil. Kemudian begitupun jika ada spasi, terus ada spasi ya. Contoh file komponen stock table JS diregistrasikan menjadi view komponen dengan perintah sebagai berikut. View.komponen dalam kurung BA strip stock strip table ya. Setelah itu ID template juga perlu dikonsisten. Sebagai contoh TPL stock, TPL tracking dan sebagainya agar mudah dicari ya. Routing ke halaman lain cukup dengan tab stat di root atau di root atau indeks HTML-nya ya. Misalkan tab stock, tracking, order, dan lain-lainnya. Nah, di sini sebagai contoh, itu ada cuplikan ringkas pada indeks HTML. Nah, ini kayak gini nih. Dan ini kan ada tab-nya ya, tab stock, tab tracking, tab order. Ini ada tab stock, ini itemnya dia stat stock, tab tracking ini stat tracking, dan tab order ini ada stat paket ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada TPL ya. Ini ada TPL stock, tracking, order, batch, modal. Ini untuk ID-nya. Di sini ada script source-nya ya. Di sini ada dengan Vue.js, ini API.js, stock table, do tracking, order form, status batch, app model JS ya. Sama app.js-nya. Di sini untuk halaman stok bahan ajar. Nah, ini akan saya coba cocokkan ya dengan kode program yang saya buat ya. Jadi di sini langsung aja mungkin saya bedah ya kode programnya. Jadi nanti sambil saya jelaskan kode programnya, saya tampilkan halamannya. Nanti sambil dicocokkan dengan ini ya, dicocokkan dengan jenis spesifikasi yang dimintanya ya. Di sini tuh di soal diminta yang pertama ini ada halaman stok bahan ajar ya, dimintanya. Yang kemudian yang kedua di sini meminta adanya fitur tracking directly order ya. Jadi itu hanya dua ya, hanya dua yang diminta ya. Kemudian di sini di bagian bawah ini ada bobot-bobotnya ya. Ini ada bobotnya jadi bisa mengerjakan poin 1 nilainya 20 poin, poin 2 berarti 10 poin, di sini poin 3 ini 7 poin,
poin 4 ini 10 poin, poin 5 ini 10 poin, poin 6 20 poin, poin 7 8 poin, dan poin 8 15 poin ya. Untuk durasi video penjelasan maksimalnya itu di 15 menit ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini setelah menyelesaikan tugas praktik 3, rekan-rekan dapat mengirimkan file source code dan link rekaman video penjelasan pengerjaan tugas praktik 3. Nah, itu. Nah, saya minta untuk videonya dibuat dengan suara yang jelas ya. Kemudian source code-nya juga itu dikirimkan secara lengkap ya, agar saya mudah dalam melakukan testing dari si kode programnya ya. Oke, baik. Di sini saya langsung aja mempraktikkan ya kode programnya. Nah, jadi di sini yang pertama itu adalah seperti ini ya. Saya menyiapkan project ya, menyiapkan project. Ini projectnya ya. Ini adalah project yang saya buat. Jadi di sini saya membuat basis bahasanya menggunakan Vue.js ya. Saya melakukan npm install untuk si Vue.js-nya ya. Kemudian sini seperti ini ya. Saya coba praktekkan dulu tata cara instalasi ini. Ini ya biar kamu tahu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini nanti kalian bisa melakukan instalasi dulu Node.js-nya dulu ya. Ini udah ada versinya. Kemudian setelah itu nanti bisa kalian ketikkan npm create vue at latest ya. Artinya dia akan menginstalkan Vue.js yang paling latest atau yang paling akhir ya. Di sini ini akan diinstalkan beberapa bagian-bagian ya. Ini ada TypeScript, ya, JSX support, Vue router, Vinia, Vintas ya, dan lain-lain. Slane juga. Nanti di sini tuliskan cd your project name spasi project name-nya apa, nanti npm install npm run dev ya. Jadi nanti di sini tuh misalkan kayak saya nih, sini saya cd nanti saya misalkan di sini tuliskan tugas 3 ya. Jadi tugas 3 nanti di sini npm install. Nah, nanti akan ke-install. Di sini akan ke-install si ini node modulnya ya. Node modul itu seperti ini nih, ada bin, ada feed ya, ada Babel, ada sbuild, ada slin ya. Ada human WooCode, ada Well, dan lain-lain ya. Itu ada view-nya juga ya. Nanti di dalam view-nya juga ada Bubble Helper, Bubble Plugin ya, compiler core, compiler apps. Nah ini ada DevTool Core Kit, API. Di sini ada lib ya. Nah gitu ya. Ini adalah contoh tadi setelah melakukan npm install ya. Nah ketika setelah melakukan npm install, lanjut melakukan npm run dev ya. Nah jadi ketika npm install, nanti ini sudah ada project-nya ya. Nanti kita lakukan kode program. Kode program. Jadi kita pertama adalah lakukan kode program dulu di bagian indeksnya ya. Bagian indeks ini kita lakukan kode program. Kita masukkan template-nya ya, ini secara online. Ini CSS-nya secara online. Kemudian di sini kita tuliskan sita ut ya. Sita ut. Nah kemudian setelah itu kita lanjutkan di sini yaitu memanggil source ya, memanggil source yaitu main JavaScript ya. Sini ada div idf, kita manggil main scriptnya itu main.javascript ya. Nah di sini nih, ini ada di dalam source ya. Nah ini di dalam source ya, dalam source, kemudian ada di situ ada main JavaScript. Nah ini ya. Nanti di sini dia akan mengimport asetnya, yaitu tadi CSS-nya, kemudian di sini akan diimport create app from view-nya. Kemudian di sini ada import app from view. Nah ini view-nya ini. Inilah view ya. Terus ada import router. Nah router itu yang ini.
router ya, ini router, dan create app, use router, mount app. Nah, jadi kalau misalkan saya buka satu-satu ya, di sini ada main CSS. Main CSS dari aset. Di sini ada aset kan ya, di sini ada aset, ini ada main CSS. Nah, ini adalah CSS-nya ya. Ada login, login form. Nah, terus berikutnya adalah ini, nah, berikutnya adalah tadi adalah kita membuka app view ya, app view-nya. Ini adalah app view-nya ya. Di app view ini di sini ada template router view, artinya dia akan membuka router ya, router yang ada di sini. Router ya, index.js. Ini ada style scope, ada H2 text align center, margin bottom 20 pixel, color ini, button hover-nya, nah, itu ya, itu adalah di app view-nya. Kemudian di meja sini juga di sini ada router ya, tadi ada router yang ini. Router tuh yang di sini disebutnya dengan index JavaScript ya. Nah, di si index JavaScript ini ya, di router ini dia akan memanggil berbagai file ya. Di sini ada views login, di sini ada views login view, views dashboard view, views stock view, dan view tracking view ya. Nah, di sini ini ada apa URL-nya ya, URL yang didaftarkan di dalam si routernya ya. Situ ada slash, itu ke root ya. Root itu dia diarahkan ke slash login. Kemudian nanti dari di slash login dia diarahkan ke komponen login view. Kemudian dari dashboard sama akan diarahkan dashboard view, ada stock view gitu ya, ada tracking juga, tracking view gitu ya. Nah itu. Nah, di sini untuk yang pertama itu adalah prosesnya memanggil slash root ya. Dia akan memanggil slash login. Berarti slash login ini akan memanggil login view. Nah, ini login view-nya yang ini. Ya, login view-nya yang itu. Nanti di sini ini ada const handle login. Nah, ya di sini ya. Di sini ada di class login container, ini login to Sita UT, di class form container, form submit prevent handle login. Nah, jadi ketika di klik submit nanti ya di form ini, maka nanti formnya akan memanggil event handle login. Input type email password ya, ini wajib ya email dan passwordnya. Ahref klik prevent show forgot password. Kemudian button type submit. Nah, ini di submit ya. Di plus link, nah ini link untuk belum punya akun ya. Terus berikutnya ada template. Kemudian di sini ada script setup, rep, from view, JSON, user JSON. Nah, di sini tuh ada namanya user JSON ya. Ini adalah user JSON tuh ini. Ini yang pernah di-share di sebelumnya ya. Ini user ini untuk akun pengguna ya. Nah, ini ada akun pertama, akun kedua, dan ketiga dan seterusnya ya. Sampai ke akun kelima. Ini untuk loginnya ya. Jadi kamu kalau misalkan mau login, ini bisa menggunakan nama dan email yang ada di user JSON. Terus berikutnya adalah swal, sweet alert. Untuk sweet alertnya ada use router from view router ya. Const router, nah di sini ada const email, password. Kemudian nanti di sini ada const handle login. Nah, nanti si user tadi itu data user itu akan define ya atau dicari ya. Ketika email dan passwordnya itu cocok gitu ya, maka ya udah nanti dia akan masuk gitu ya. Terus akan local storage set item nama usernya, user nama. Di situ ada title-nya login berhasil, teksnya selamat datang, user nama ya. Kemudian berikutnya adalah icon sukses, confirm button text, lanjutkan, dan router push dia akan diarahkan ke dashboard ya, ke dashboard. Dashboard berarti ke sini nih. Ini berarti ke sini ke dashboard. Dashboard berarti akan memanggil halaman dashboard view. Yang ini dashboard view itu.
Nah, terus berikutnya di sini console log router is router ya. Else, nah ini kalau misalkan gagal ya, ada swal fire, title login gagal, email dan password salah, email atau password salah, silakan coba lagi, icon error, confirm button text, oke, ya. Nah itu kalau misalkan gagal loginnya ya. Cons show forgot, swal fire, title lupa password, silakan hubungi admin UT untuk reset password, icon info, show register, ini untuk buat akunnya ya, buat akun baru, kunjungi halaman My UT untuk membuat akun baru, dan question. Nah, di bawah sini ini ada style scope, login container, ini untuk CSS-nya ya. CSS-nya. Nah, itu seperti itu ya. Itu adalah halaman si login ya. Halaman si login. Nah, itu jadi dia tuh prosesnya di sini ini ada halaman ada halaman JavaScript, kode JavaScript-nya dan ada langsung dengan logiknya di sini juga gitu ya. Jadi di sini ada handle login ya. Langsung di handle untuk loginnya. Nah, jika sudah berhasil tadi login berarti masuk ke dashboard view ya. Tadi ya sesuai dengan yang ada di router ya. Nah, terus berikutnya nanti di sini apa nih? Tadi import rep on mode from mode my navbar, ini ada komponen my navbar view. Jadi di halaman di halaman depan itu ada navigasi. Nah, navigasi ini tuh berpengaruh gitu ya. Dia ada di my komponen, dia berpengaruh terhadap tampilan yang ada, bahkan bisa memilih menu ya. My navbar ini. On mode cons nama user, local storage, get item nama usernya, cons hours, and new date hours-nya. Nanti let message. Nah, dari sini nanti di halaman depan itu dia akan ada greetings ya. Greetings itu akan menyesuaikan dengan jamnya. Ya, jam yang ada di komputer Anda. Jadi di sini ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Nanti kalau belum login di sini nama usernya tamu ya. Nah, oke. Style scope, greeting, nah, seperti itu mungkin ya. Oke, terus berikutnya kita lanjutkan lagi ya. Jadi setelah di sini eh, ke dashboard ya. Di sini kan ada yang namanya navbar ya. Nah, di navbar navbar itu ada di sini di komponen ya. Nah, navbar ini kan di sini pilihannya ada eh, menu informasi bahan ajar atau ke stok ya. Dan ada tracking pengiriman, yaitu ke tracking ya. Drop down, jadi ada drop down-nya di sini ada laporan. Terus nanti di situ ada monitoring progress DO bahan ajar dan rekap bahan ajarnya. Ya. Di sini ada history transaksi, ini belum connect ya. Ini ada logout button yang akan memanggil button logout gitu ya. Nah, di sini ada event logout ya. Nah, ini penyedia eventnya nih. Ini swallow fire, title yang ingin logout, Anda ingin keluar dari sistem. Warning, show cancel button true, confirm button text logout, cancel button text batal. Ya, jadi kalau batal nanti berarti akan masuk kembali, kalau keluar berarti itu akan logout gitu ya. Soal fire, logout berhasil, Anda masuk dari sistem. Saya teruskan lagi ya di sini ya. Berikutnya adalah ini. Kita ikuti dari SIM navbar ini ya. Nah, di sini kan pertama itu adalah ditanya terkait mengenai stok ya, informasi bahan ajar. Stok, oke. Nah, di sini tuh ini ada stok. Inilah kode programnya ya. Nah, ini kode program stok tuh seperti ini. Jadi di sini tuh ini ada template my navbar ya. Artinya dia ini berada di dalam navigasi bar. Informasi stok bahan ajar, artinya si tampilan ini dia memiliki navbarnya ya. Informasi stok bahan ajar, kemudian di sini ada filter UPBJJ ya. Ini lokasi UPBJJ-nya ya. Di sini ada select
UPBJJ, artinya yang terpilihnya menggunakan vModel. Ada value, pilih BJJ. Di sini ada V4, dia untuk mengulangi ya option value-nya. Ini V4 UI in UPBJJ KI U option gitu ya. Teruskan lagi di sini. Saya itu juga setelah kamu melakukan setting dari UPBJJ list-nya, di sini juga lakukan yang namanya kategori ya. Vmodel select kategori, disable select UPBJJ. Jadi ketika kamu di sini memilih kategori itu langsung di disable si UPBJJ list-nya. Nah, ini juga ada di soal ya, ini nyambung, harus nyambung katanya. Terus lagi di sini, ini ada option value semua kategori. Ini ada option V4 KI ya, KI. Kemudian di sini ada kategori list filter KI K option select ya. Ini ada sorting, sorting di sini. Ini ada sort by. Sort by di sini ada berdasarkan judul, kuantitas atau jumlah dan harga ya. Di sini ada juga button klik reset filter. Ini ada reset filter ya untuk mengembalikan ke posisi awal. Kemudian ada button sini ada kelas checkbox filter, input tipe checkbox, model is safety. Teruskan lagi di sini yaitu lanjut ke ini ya, checkbox filter ya. Dari situ checkbox filter ini dia akan berhubungan dengan vmodel is safety ya. Jadi di sini dia akan menampilkan stok yang menipis sama yang kosong. Terus di sini juga dia akan terhubung ke tambah bahan ajar ya. Ini untuk form, masuk ke form tambah bahan ajar. Di sini ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi raknya, harga, jumlah, statusnya gitu ya. Dan di sini aksi, udah. Dan di sini di bagian bawahnya di sini dia menggunakan TR V4 ya, item in filter data. Oke, item code ini ada item code-nya, item judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga dan kuantitinya ya. Sini ada satu kelasnya, satu tooltip wrapper. Itu ada tooltip ya, tooltip untuk mengaktifkan settingan HTML-nya ya. Tooltip, kemudian nanti di sini ini bagian bawah ini ada edit dan delete ya untuk buttonnya ya. Edit dan delete, kemudian nanti di sini juga ada script setup, import, wrap compute from view ya. Ini ada swal, switch alert, MyNumber, ini komponen MyNumber view, stok data bahan ajar JSON ya. Ini ada data bahan ajarnya, ini ada cons UPBJJ list, kategori list, stok gitu ya. Ini juga ada cons select UPBJJ, select kategori is safety sort by ya. Ini ada cons kategori list filter, if not select UPBJJ value, cons filter stock value, filter UPBJJ sebenarnya select UPBJJ value map di kategori. Jadi ketika select UPBJJ apa ketika select UPBJJ nonaktif, maka ini si filternya dari si kategorinya bisa berjalan gitu ya. Ini ada filter data, ini ada let data, ada select UPBJJ, ada select kategori, ada select is safety ya. Dari sini safety-nya itu bernilai 10 ya. Bernilai 10. Jadi kalau misalkan nilainya 9, 8, 7, 6, 5, 4, nah itu adalah menipis disebutnya. Menipis, kalau 0 ya berarti habis ya, kosong. Nah ini di sini ada force reset filter. Oke, nah terus berikutnya di sini ada reset filter ya. Nanti kalau misalnya ketika datanya sudah masuk nanti di reset ya. Ini nanti akan setting ke nilai 0 ya, kosong. Jadi select UPBJJ akan value-nya dari awal lagi, kategori, safety, dan sort by semua dari awal lagi ya. Ada status text, ada item, quantity, return kosong, item, quantity, return menipis ya. Ada status kelas, item, quantity sama dengan 0, danger,
item quantity return warning ya. Kalau misalkan dia menipis ya, ini ada warning sama danger, beda ya. Tambah item di sini open add model, fonts, OPJJ option, OPJJ list, value, mapbook option value. Nah, ini kan dia nyambung ya. Terus di sini ada fonts, kategori option, dan kategori field. Kemudian map option value. K lebih besar daripada K option join. Fonts value, font value, weight, wall file. Title tambah bahan ajar. Width 600 HTML. Nah, ini adalah input ID, code, class, wall, ID judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity, serta HTML-nya ya. Terus di sini ini ada show cancel button, confirm button text simpan, cancel button text batal, return. Nah, di sini keluarkan kode dokumen get halaman HTML, get element by ID, kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity, dan serta HTML-nya ya. Dan ini safety-nya adalah nilainya 10. Itu saya sampaikan ya. Ini ada if, form value, kode, form value, judul, swal, fire, gagal semua field, wajib diisi, error. Ini ada if, stock value, sum, kode, form value, code, swal, fire, gagal, kode sudah terdaftar, error, return. Kemudian ada stock value, push, form value, swal, fire, berhasil data bahan aja ditambahkan, sukses. Kemudian edit item, cons edit item, asing item, cons UPBJJ option, UPBJJ list value ya, option value, item PBJJ selected. Nah, ini untuk ketika diedit itu posisi dari si option value-nya itu langsung terpilih secara otomatis ya. Ini juga sama kategori option juga, value, form value juga ya. Ini untuk HTML-nya. Ini ada input ID tadi judul, kategori PBJJ, lokasi rak, harga, quantity, dan HTML-nya ya. Ini ada show cancel button, true. Kemudian di sini ada if form value. Ini ada delete itemnya ya. Nah, ini adalah CSS-nya ya. Nah, begitu itu. Ini adalah tampilan dari stock view ya. Dan terakhir adalah tadi yaitu terkait mengenai tampilan dari si tracking yang ini ya. Router link to tracking atau tracking pengiriman. Ini sesuai dengan yang di soal ya. Nah, sini tracking view. Nah, tracking view di sini sama sebenarnya nggak ada bedanya dengan yang tadi ya. Hanya di sini dia sudah menggunakan yang namanya Vue.js ya. Dari template-nya ya. Ini ada my navbar, itu dipanggil kembali si halaman linknya ya, atau halaman menunya dipanggil kembali, terus nanti di pass tracking container, tracking DO, submit prepend, submit DO, dia akan melempar data ini ya, submit DO. Nah ini ya, ini submit DO ke sini akan dilemparnya. Kemudian nanti di sini ini kita masukkan nomor DO-nya berapa gitu ya, input tipe teks, fee modal, new DO, nomor DO. Nah ini dia mencetak ketika ada di sini nomor DO ya. Nah, di sini new DO, nomor DO itu artinya dia mencetak nomor DO terbaru, kemudian setelah itu dia menambahkan satu gitu ya, sehingga itu akan menjadi nilai baru ya dari generate si kode program kode program untuk si DO-nya sendiri ya. Sini ada label name-nya, terus namanya, ini ada jenis ekspedisinya apa gitu ya. Nanti di sini pilih ekspedisi, kemudian nanti di situ ini ada jenis pengiriman listnya ya. Kemudian setelah itu ini ada paket bahan ajar. Nah, di sini nanti bisa dipilih paketnya, jenisnya ya. Nah, itu sini ada kode sama nama paketnya apa. Terus ada tanggal DO-nya, di sini ada tanggal kirim. New DO tanggal kirimnya, kemudian select paketnya. Di sini nanti kita bisa pilih paketnya ya, ada nanti dua jenis. Nah, terus kalau sudah nanti ada total harga. Nah, di sini tuh si data tersebut kita bisa lakukan submit ya untuk melakukan penambahan data DO ya. Class find button tambah DO baru.
Nanti di sini ini adalah tabel ya, ini tabel. Tabel di bagian bawah ini ketika datanya udah masuk di sini akan muncul ya. Sini ada datanya, ini tracking listnya, ini ada key, ada name, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan totalnya. Ya, kemudian berikutnya di sini ini ada script setup ya. Ada rep, compute, watch, on mount, from view, swal, suite alert, ada data raw, JSON, data bahan ajar JSON, my navbar, komponen my navbar view ya. Dan nanti di sini ini ada cons pengiriman list ya. Di sini ada cons paket list. Nah, ini ada apa namanya? Cons new DO ini kalau sudah menambahkan data dia akan kembali ke 0 lagi ya si data formnya. Ini ada nomor DO kosong, name kosong, nama kosong, ekspedisi kosong, paket kosong, tanggal kirim kosong, dan totalnya itu adalah 0, balik ke 0 ya. Kemudian berikutnya di sini ada com select paket. Com select paket, jadi di sini return paket list value find pay code new DO value paket. Berikutnya di sini ada compute auto generate next DO. Nah, ini cons next nomor DO, compute, cons year, new date, get full year, cons existing key, object key, tracking list value, next site, kemudian di sini existing key, length tambah 1, dan di sini ini bisa menambahkan 1 ya. Kemudian cons nomor string next site, pad start 40, return DO. Oke, terus sekali lagi di sini. Jadi di sini nanti itu next nomor DO itu akan dibuat berdasarkan ini ya, berdasarkan tahun dan nomornya ya. Jadi ada tahun misalkan di situ ada DO 2026, strip nomornya berapa? Misalkan strip 025 atau strip 026, 027, 030 gitu ya. Nah, nanti di sini ada watch, update total price, watch select price, select paket, new fall, new DO, value total, new file harga, else, new DO, titik value, titik total, sebenarnya 0. Ya, method on submit DO. Jika tidak ada DO, value name, nama, ekspedisi, paket, gitu ya, soal fire, warning, data belum lengkap, lengkapi semua kolom sebelum menyimpan. Nah, ini adalah form validasi ya, yang mewajibkan semua data itu diisi gitu. Cons nomor, next nomor DO value, new DO value nomor DO nomor. Cons new data, name, nama, status ekspedisinya, tanggal kirim. Nah, kemudian nanti di sini misalnya ada new DO value tanggal kirim, paket new DO value paket, new DO value total ya. Kemudian di sini ada perjalanannya. Waktu, new date, local string, ID, keterangannya data DO dibuat dan menunggu pengiriman. Tracking list value. Ini ada swal fire. Kalau ini dalam proses ya. Kalau yang ini dia sukses, data base disimpan ya. Nomor DO-nya, nama paketnya. Ini ada confirm button text-nya, muncul nanti oke. Nanti setelah itu akan lakukan reset form ya. Ada new DO value, nomor DO-nya di sini di set lagi yang baru, name, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, total terus dibuat nilainya 0 ya. Dan di sini ada on mount, new DO value, nomor DO, next nomor DO value. Udah selesai. Itu adalah tracking ya. Tracking seperti itu. Nah, sekarang kita akan cocokkan dengan si apa namanya? Tugas ya. Kita coba jalankan dulu di sini. Tadi kan setelah melakukan apa tadi npm install view latest gitu ya. Lanjut ke npm install supaya nanti keluar dari si ininya ya, keluar dari si node modulnya. Kemudian setelah itu kita lakukan npm run dep ya. npm run dep. Nah, ini kan sita view 00. Nah, nanti di sini jika sudah di run dep ya, maka di sini akan muncul seperti ini.
dia akan muncul jenis feed yang saya pakai ini ya 735. Kemudian dia juga akan menampilkan local host ya, local host dari port 5173 itu portnya si Vue.js ya. Nah, nanti di sini kita tinggal lakukan kan kontrol dan klik ini ya, localhost 5173. Nah, bisa di sini runningnya ya di live server yang ada di VS Code-nya, atau kalau nggak di luar sini ya di di browser ya. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah jalan ya. Kita lakukan login. Di sini ada Rina OTAC ID, passwordnya itu tergantung dari si users ya. Usersnya mana users? Nah, ini Rina, ini passwordnya Rina 123 ya. Atau ini boleh Agus Pranoto boleh. Siti Marlina boleh ya. Rina 123 Rina 123. Nah, login berhasil, lanjutkan ya. Nah, ini kan tadi di sini ini ada halaman stok bahan ajar ya. Dia pengennya seperti itu. Jadi nanti nah dia kan seperti ini mintanya ya. Nah, ini ya. Nah, itu buktinya saya di sini menggunakan view ya. Ini si view-nya ini Vue.js is detected on this page. Nah, gitu ya. Kalau saya ini selamat siang gitu ya. Nah, kalau saya buka Google gitu ya, atau maaf deh, saya buka Google nih. Nah, ini si view-nya ini Vue.js not detected. Tapi kalau saya mau kasih TAUT, ini dia keluar Vue.js is detected on this page ya. Nah, login, berhasil login ya. Nah, seperti tadi di soal ya, di sini kan diminta ada halaman stok bahan ajar ya. Nah, di sini kan kita klik informasi bahan ajar. Nah, ini stoknya seperti ini ya. Jadi di sini tuh ini menampilkan data stok bahan ajar. Table list bentuk lain yang menampilkan banyak dan memiliki data field ya. Di sini ada kode mata kuliah, nama mata kuliahnya. Ini ada kode, ada judul, ini kode dan judul ya. Di sini dimintanya. Ini kode mata kuliahnya, ini judul mata kuliahnya. Ada kategori mata kuliah atau disebut dengan kategori ini ya. Kategorinya ini wajib atau praktikum atau pilihan ya. Di sini ada rute daerah atau PBJJ, ini PBJJ-nya ya. Ada Jakarta, Surabaya, Makassar. Ada lokasi raknya. Lokasi rak ini seperti ini, ada R1A3, R1A4, R3B2, R2C1 gitu ya. Itu tuh rak 1 bagian A3 atau bagian 4 gitu ya. Di sini ada harga. Harga ini tadi di sini tuliskan ya, berupa nominal angka ya. Di sini jumlah stok bahan ajar ini menggunakan quantity ya. Tadi kan di sini jumlah itu dengan safety-nya 10 ya. Kemudian jumlah stok safety bahan ajar ya, formatting text jumlah stok bahan ajar ini stok safety-nya di sini saya tidak masukkan, saya cukup masukkan aja 10 tadi ya di coding. Kemudian di sini ada status ini di sini untuk menyampaikan di sini ada data field catatan HTML ditampilkan men-trigger event mouse hover pada kolom status dan menampilkan tooltip preview. Nah ya, jadi kalau misalkan saya deketin, nah ini adalah ada tooltip preview-nya. Jadi ada edisi 2024 cetak ulang, ada cover baru menipis, ada butuh pendingin untuk kit basah gitu ya. Ini biologinya ini. Di sini ada stok menipis, prioritaskan pre-order gitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentukan dari si statusnya gitu ya. Catatan-catatannya. Nah, itu. Nah, tadi kan saya bilang ya, kalau misalkan di atas 10 berarti dia aman. Kalau 7 berarti dia kan di bawah 10 ya, dia menipis. Ini 12 di atas 10 aman. Ini 2 di bawah 10 dan di atas 0 itu berarti menipis ya. Nah, saya masukkan di sini misalkan kodenya, misalkan apa ya kodenya ya, misalkan TIK gitu ya. TIK 2026 misalkan.
Judulnya di sini pemrograman berbasis web. Pilih kategori, ini MK wajib, maaf, MK praktikum misalkan ya. UPJJ-nya misalkan di sini kita pilih Jakarta, lokasi raknya misalkan tadi itu apa RK RA tadi itu ya, RA R1 C1 ya. Harganya misalkan 125.000. Jumlahnya, nah ini jumlahnya nih misalkan saya tuliskan 10 ya. Nah, berarti di sini tutipnya misalkan H H3 misalkan ya. Ini pakai H3. H3 buku pemrograman berbasis web harap segera di restock kan ya. Simpan. Nah, ini berhasil nih. Ya, di sini ada program berbasis web ya, TIK praktikum R1C1 ya ininya. 25.000, 10, nah ini aman. Kalau kita klik ininya, nah ini ya, di situ ada tooltipnya ya. Pemrograman basis web harap segera di restock. Nah, gitu ya. Kalau kita sini kita edit, nah ini misalkan di sini kita ubah ininya terlalu berjarak ya. Ininya bukunya kita ubah jadi 75.000. Nah, kalau udah ininya misalkan kita ubah jadi cuma 7. Simpan perubahan. Nah, ini lihat langsung dia ubah jadi menipis ya. Menipis itu 75.000, ini jadi 7. Begitu ya. Terus kita hapus. Kalau ini mau hapus, hapus dia akan hilang. Nah, begitu ya. Itu adalah apa namanya? Contoh CRUD ya. Create, Read, Update, Delete data dari stok bahan ajar ya. Nah, kemudian di soal ini juga disampaikan bahwa dapat filter stok berdasarkan UT daerah dan kategori. Jadi di sini ada filter ya, filter berdasarkan UPBJJ listnya. Nah, di sini kita bisa pilih ya, Jakarta. Nah, ini dia ini akan mati tombolnya sama kategori ini ya. Ini sesuai dengan yang di soal nih. Dia ini mati tombolnya. Kalau kita pilih UPBJJ-nya Jakarta misalkan ya, jadi dia akan langsung nyala dia. Dari sini pilih yang MK wajib misalkan ya. Nah, gitu. Misalkan di sini saya edit deh. Ini ada MK wajib, MK pilihan misalkan ya, simpan perubahan. Nah, misalkan di sini kita pilih yang MK pilihan. Nah, dia akan tampil di sini MK wajib gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita reset, nah dia tidak akan dia tidak akan nyala ya. Kalau Jakarta di sini dia muncul dia. MK wajib, MK pilihan gitu ya. Semua kategori. Nah, gitu ya, seperti itu. Nah, ini resetnya nih, ini resetnya. Nah, itu apa ada di dalam permintaan sini ya. Nah, di sini kan ada nih kategorinya ya. Terdapat filter menampilkan jumlah stok kurang dari jumlah stok safety stock dengan jumlah stok 0 untuk menjadi daftar dan dapat mengingatkan melakukan reorder bahan ajar. Nah, ini kalau 0 itu ya. Kalau 0 coba kita ubah jadi 0. Yang ini nih, yang dasar-dasar sosiologi jadi 0. Apa yang terjadi? Nah, itu kosong tuh. Stok menipis prioritaskan reorder. Nah, itu ya. Nah, terus berikutnya di sini terdapat fitur sort mengurutkan judul stok harga. Nah, ada fitur sort ya, mengurutkan judul stok dan harganya. Nah, sini ya, di sini ada judul stok dan harganya ya. Jadi di sini ini ada urutan berdasarkan misalkan judul. Nah, ini judul. Dia judulnya akan urut ya dari B, D, E, P, P gitu ya. Sekarang kalau berdasarkan jumlah. Nah, ini jumlah yang teratas itu yang paling sedikit ini 0 sampai 28 ya. Kalau ini harga, ini berarti harga teratas itu harga termahal, termurah sampai mahal gitu ya. Jadi bisa ngurutnya berdasarkan judul, harga, dan jumlah gitu ya. Oke, terus berikutnya di sini adalah ini filter dapat di set ulang atau di reset tadi, bisa di reset ya tadi ya. Bisa nih, udah bisa di reset nih.
Nah, itu di-reset ya. Terus berikutnya terapkan fitur Review.js di mana semua filter tidak perlu di-recompute kembali. Nah, implementasi dependent option misalkan kita memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter kategori mata kuliah. Nah, itu. Jadi di sini ada Jakarta. Nah, tadi kan saya bilang ya, ini baru muncul gitu. Nah, itu tuh tadi ya. Ini pakai namanya dependent option ya. Terus memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda memberikan kesan aman. Adapun teks berwarna hijau apabila stok lebih besar sama dengan stok safety itu. Aman itu hijau ini ya. Emang warna hijau. Menipis itu berarti dia memberikan kesan warning, berarti dia kuning ya. Warning. Kalau kosong itu bahaya, berarti dia warna merah ya. Ini warna merah. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru create melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Nah, ini create ya. Nah, ini tuh formula kecil ini ya. Create data ajar baru terus men-trigger event keyboard enter maka data baru langsung dapat disimpan. Itu kalau di enter ini bisa langsung kesimpan ya. Jadi tidak perlu diklik ini gitu. Dia langsung di enter aja bisa langsung. Tapi karena ini belum diisi datanya jadi dia gagal ya. Dia membutuhkan pengisian data yang lengkap ya dari formnya. Jadi itu sudah aktif fitur si validasinya ya, validasi formnya. Nah, kemudian ketika men-trigger event keyboard enter, nah data aja langsung masuk disimpan. Oke, ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar akan langsung terupdate dengan nilai terbaru. Nah, itu juga sama ya. Jadi di sini kalau misalkan saya update ini kan kosong ya, saya ubah di sini eh, satu misalkan ya, satu ini stok maaf, ini misalkan saya ubah 10, ini stok aman. Ya, stok aman, eh, namun eh, membutuhkan, namun tetap membutuhkan hmm, tambahan stok agar mencukupi gitu ya, agar mencukupi. Nah, di sini saya tekan enter ya, saya nggak ngeklik mouse ya, ini enter. Nah, dari klik enter, nah di sini kalau saya klik enter, nah ini sudah berhasil ya, perbaharui. Nah, ini langsung datanya berbaharui di sini ya. Nah, di sini langsung berbaharui, datanya langsung aman ya. Tadi kan nilainya kecil ya tadi ya, nilainya 0 tadi ya, berubah jadi aman. Nah, begitu ya. Nah, terus berikutnya adalah ini ya, berikutnya adalah eh, update itu tadi update ya. Terus di sini juga selain update, tambah juga, nah sini juga bisa menghapus data bahan ajar juga ya. Yang tadi kan saya sudah mensimulasikan yang hapus ya. Terus berikutnya di sini ini ada tracking dari poly order. Untuk tracking itu di sini, untuk tracking di sini ini ada menu menu ya di sini ya. Di sini ada menu apa? Tracking ya. Nah, ini tracking. Tracking di sini halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status per apa tadi per pengiriman barang DO bahan ajar ya. Seperti kalau tulis praktek satu, tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework view ya. Nah, ini view-nya udah aktif kan tadi saya bilang ya. Ini sudah detected ya. Terus ini menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO NIM. Nah, ini ada fitur pencariannya nih. Nah, ya. Nah, di sini ada fitur pencariannya. Eh, nomor DO dan NIM-nya ya. Terus berikutnya di sini ada pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol enter dan pengguna dapat melakukan clear reset pencarian dengan menekan tombol keyword search escape ya.
Nah, terus kita teruskan lagi ya di sini ya. Nah, terdapat fitur menambahkan input dari pre-order yang baru. Berikut adalah field yang harus diisi. Ini nomor DO di mana tergenerate otomatis ya penomorannya. Sini DO, tahun berjalan, dan sequence number-nya. Nah, ini adalah DO, tahun berjalannya, dan ini adalah sequence number-nya ya. Misalkan DO 2025 001 itu data awal. Nah, ini ya. Ini 002 berarti dia memiliki data selanjutnya ya. Name diisi secara manual oleh pengguna. Nama diisi secara manual oleh penggunanya ekspedisi JNE atau JNE Express ya. Berdasarkan data pada UPBJJ list. Terus ini ada paket bahan ajar, dipilih oleh pengguna berdasarkan paketnya. Nah, gunakan elemen select menampilkan halaman web informasi kode paket dan nama paketnya. Setelah memilih paket, akan muncul detail isi paketnya. Nah, jadi kayak gini nih. Misalkan NIM-nya ya, NIM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Nama misalkan M. Iqbal ya. Sorry, namanya M. Iqbal. Di sini pilih ekspedisinya, sana sini Express ya. Pilih yang Express, ini pilih paketnya. Nah, ini pilih yang IPS dasar misalkan ya. Nah, nanti dia langsung otomatis keluar detail isi paketnya ini ya. EKMA, EKMA 116, 416, dan 415 ya. Total harganya itu 120.000 ya. Kalau misalkan di sini saya ubah jadi paket 002, ini akan ubah jadi 140.000 ya. Ada biologi dan fisik gitu ya yang dikirimnya. Nah, terus berikut adalah tanggalnya juga ya. Sini ada tanggal di sini kita bisa pilih misalkan tanggal hari ini ya. Nah, ini 7 Juni 2026. Dan nanti di sini tambah DO baru. Nanti di sini kita bisa bahasnya menambahkan di OK. Nah, ini akan keluar DO yang terbaru ini NIM-nya. Keluar nanti di sini harganya ya 140.000 gitu. Ya. Nah, itu pada tadi pada inputnya sederhana di sini apa untuk delivery order baru ya. Terdapat fitur untuk menambah status progres perjalanan pengiriman. Ada data waktu diambil berdasarkan local time dan data keterangan. Nah, begitu ya. Ini adalah contoh tampilan ya yang apa dari halaman SITA ya, sistem informasi pengiriman bahan ajar ya, berbasis framework Vue.js ya, yang bisa saya sampaikan. Dan jika ada beberapa hal tadi yang belum terjawab ya, nah silakan kalian coba temukan sendiri ya jawabannya ya. Dari saya sendiri di sini tidak menjawab keseluruhan ya, agar kalian bisa mengerjakan secara mandiri gitu ya. Baik, itu saja mungkin bisa saya sampaikan ya terkait mengenai web keempat ya dari pemrograman berbasis web. Saya ucapkan selamat mengerjakan tugas, dan dari saya pribadi sebelum ditutup saya ingin mengucapkan permintaan maaf ya jika selama perkuliahan pemrograman web di kelas STSI 4209128 ada kekurangan ya. Dari saya pribadi ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya ucapkan selamat karena kalian sudah selesai ya mempelajari mata kuliah pemrograman web sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.